Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Bu Lili ketemu lagi dengan Bu Lili di pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemarin sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, anak-anak kelas 3 yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan mempelajari, sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang bab kedua. Di bab kedua sekarang kita menginjak kepada bab ketiga, yaitu coba semua membuka bukunya. Nah, bukunya itu ada di sana bab keberapa ya? Bab ketiga. Apa judulnya? Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Anak-anak tahu tidak apa saja perilaku terpuji? Salah satunya yaitu anak-anak berperilaku baik atau berakhlak baik. Salah satunya itu jujur, sabar, dan menghormati orang tua, peduli kepada sesama. Itu juga namanya perilaku terpuji. Coba lihat tuh, anak-anak yang sedang bermain-main itu mereka bersama-sama karena mereka merasa semuanya menjadi teman. Nah, salah satunya yaitu peduli kepada sesama. Itu juga termasuk akhlak terpuji ya, seperti yang tadi Ibu Guru katakan. Selain akhlak terpuji yang tadi Ibu sebutkan lagi, ada pula ini mari kita lihat, ada perilaku terpuji lainnya yaitu sifat-sifat baik yang diajarkan dalam Islam. Misalnya apa tadi? Sabar. Sabar itu apa? Sabar ketika kita mengantri untuk membeli makanan misal di kantin. Sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit atau dengan kita tidak punya makanan, misal di rumah itu juga disebut dengan perilaku terpuji sabar itu. Nah, karena sabar itu juga pahalanya sangat besar di sisi Allah. Karena orang yang sabar itu, janji Allah itu apa? Janjinya insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang sabar ketika diuji sama Allah. Akhlak terpuji atau perbuatan terpuji lainnya yaitu jujur, berkata jujur. Apa sih jujur itu? Anak-anak tahu tidak? Anak-anak hebat tahu tidak? Apa sih jujur itu? Iya betul. Jujur itu adalah berkata yang sesungguhnya, tidak berkata yang bohong. Atau misalnya apa sih? Anak-anak menemukan uang dan kemudian mengembalikannya kepada orang, atau ditanya sama seseorang, lihat uangku tidak di sini. Tapi kalau anak-anak berkata jujur, seandainya melihat, anak-anak bilang melihat dan uangnya ada dititipkan sama bu guru misalnya. Nah, itu adalah perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan jujur yang tidak bohong. Nah, tidak bohong itu apa artinya? Bertindak sesuai dengan kenyataan, yang tidak direkayasa, yang tidak disembunyi-sembunyikan. Itu namanya jujur. Adapun akhlak yang lainnya yaitu sopan santun. Salah satunya sopan santun ini terlihat dari cara kita berbicara.
dari bertingkah laku, apalagi kepada siapa? Kepada kedua orang tua yang wajib kita bersopan santun kepada keduanya, kepada orang yang lebih tua, bu guru dan pak guru di sekolah. Dan begitu pula kepada teman-teman, meskipun kepada teman-temannya, anak-anak juga harus berperilaku yang sopan santun. Apalagi ketemu sama ibu dan bapak guru di sekolah harus diberi salam dan disalimi juga ketika bertemu. Begitu juga dengan kedua orang tua. Kalau datang dan pergi menuntut ilmu atau ke sekolah, anak-anak juga jangan lupa untuk bersalaman dengan keduanya. Dan satu lagi yang paling ibu tekankan di situ yaitu sopan santun itu jangan berkata yang kasar kepada kedua orang tua kalian. Karena keridhaan orang tua itu adalah salah satu juga yang menyebabkan keridhaan Allah kepada kita. Perilaku atau tingkah perilaku terpuji lainnya yaitu menolong orang lain atau peduli kepada sesama. Menolong itu adalah arti kata lainnya adalah peduli dengan orang lain. Yaitu adalah kita melihat ada orang yang sedang kesusahan atau terkena musibah atau bencana, kita wajib menolongnya dengan semampu kita, dengan sekemampuan kita. Kita membuat orang lain eh, merasa bahagia karena pertolongan kita. Salah satunya misal ada teman yang jatuh, kita berikan support supaya dia tidak menangis atau tidak merasa kesakitan. Dengan apa? Mengatakan bahwasanya itu semua akan baik-baik saja. Atau kita melihat orang yang lagi meminta-minta atau tidak punya uang, temannya tidak membawa uang misalnya. Oh, jangan jajannya dimakan sendiri, tapi berbagi dengan teman. Nah, kalau anak-anak punya uangnya 5.000, nah, berilah supaya temannya itu bahagia, bisa ikut jajan, berilah 1.000 atau 2.000 dari jajan anak-anak. Atau dibagikan saja jajan yang anak-anak sudah beli kepada teman-temannya. Dari semua perilaku-perilaku terpuji tadi, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Nah, tentunya itu juga sifat-sifat terpuji tadi bisa mendatangkan apa? Rasa cinta Allah kepada kita. Rasa cinta itu bukan hanya kita dapatkan dari Allah saja, tapi dari teman, dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kita dalam hidup me, me, apa, membagikan rasa yang damai, yang menyenangkan kepada orang lain. Tentunya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik tentunya. Nah, anak-anak sudah tahu semua ya beberapa perilaku terpuji yang sudah Ibu berikan tadi, beritahukan tadi. Yuk anak-anak, mulai saat ini karena sudah mau belajar akhlak terpuji, maka anak-anak juga mau mengamalkan atau mau berperilaku terpuji kepada siapapun dari orang tua, ibu guru, teman-teman, dan lingkungan sekitar. Nah, jadi bab ini mengajarkan kita untuk mau berperilaku terpuji. Nah, anak-anak paham nggih dengan semua yang Bu Lili tadi katakan, Ibu Lili terangkan tadi. Semoga anak-anak ke depannya lebih baik lagi karena sudah tahu sifat-sifat terpuji itu apa saja. Setelah kita mengetahui semua akhlak terpuji, anak-anak coba Bu Guru ingin mendengarkan apa saja sih, diulang lagi apa saja akhlak terpuji tadi. Sebelum kita menutup pelajaran kita, anak-anak coba sebutkan
semua yang tadi akhlak terpuji yang Ibu Guru sebutkan tadi apa saja? Ya, satu, jujur, betul. Kemudian apa? Sabar. Apalagi? Berakhlak baik atau bersopan santun kepada sesama. Nah, itu salah salah satu atau beberapa hal yang dinamakan dengan akhlak terpuji. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita harus tetap menjadi anak-anak hebat dan anak-anak baik dalam berperilaku setiap hari. Perilaku terpuji yang sudah kita tadi sebutkan itu ada ada 3 atau ada 4 tadi itu. Nah, itu salah satunya saja, salah beberapanya saja ya, tidak semua. Banyak lagi hal terpuji yang bisa kita lakukan. Oh, yang salah satunya itu tadi kan jujur, sabar, berperilaku baik kepada orang tua, sesama, dan apalagi tadi tuh mau menolong, saling tolong menolong atau peduli kepada sesama. Nah, perilaku terpuji itu adalah mencerminkan siapa dirimu. Nah, kalau orang itu baik atau akhlaknya terpuji, maka akan terlihat dari cerminan dirinya. Mulai dari hal kecil dan hal kecil sampai hal besar itu pasti akan menjadi baik ketika kita berakhlak atau berperilaku terpuji. Maka mulailah dari hal-hal yang kecil itu kita menjadikan semuanya jadi hal yang terindah dalam hidup kita untuk membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Tetap menjadi anak-anak istimewa yang dicintai Allah, dicintai sesama, dan dicintai oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Nah, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita di bab 3 ini tentang akhlak terpuji. Anak-anak jangan lupa ya untuk selalu mengamalkan atau berbuat terpuji kepada sesama agar kita tetap mendapatkan ridho dari Allah sepanjang hidup kita. Dari Bu Lili mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga akhlak terpuji ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, anak-anak hebat kelas 3 dari Bu Lili menutup bab ini dengan wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.